Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Staf Khusus Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Basuki Teguh Yuwono, yang kita banggakan dan kita hormati bersama adalah Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, dan segenap hadirin yang berbahagia. Kita bersyukur bahwa pada hari ini sambil menunggu kehadiran beliau, Bapak Menteri kita, Bapak Dr. Fadlizon, yang nanti juga akan bergabung bersama kita. Lebih awal nanti perjalanan dialog kita akan didahului dengan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Basuki Teguh Yuwono yang akan mewakili beliau, dan tentu saja mari bersama-sama acara ini kita buka bersama dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita harapkan untuk berdiri bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kami juga mempersilakan Bapak Direktur Diplomasi Budaya Kementerian Indonesia, Pak Usman, monggo keturatan. Bapak Usman Effendi. Baik, para budayawan, seniman, dan saudara-saudaraku yang ada di Pasar Bareng, kita langsung saja karena waktu kita begitu berharga sekali. Kami persilakan untuk langsung menyampaikan paparan dan kita langsung berdialog. Oke, boleh barangkali ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Malang, yang saya muliakan pula ya, dan Pak Direktur Usman, tentunya adalah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, termasuk panitia dan sebagainya. Saya sangat berbangga hati diundang pada kegiatan sore hari ini. Tampaknya kemarin sebetulnya hanya dikemas cukup sederhana, tapi ternyata yang hadir cukup banyak. Pada prinsipnya begini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa Kementerian Kebudayaan itu adalah lahir dari satu komitmen pemerintah bagaimana di dalam kekayaan warisan budaya
budaya, khususnya dalam konteksnya adalah kebudayaan, dikelola berdasarkan pemajuan kebudayaan. Maka dalam segala hal yang berkaitan dengan kebudayaan itu mesti mengacu tentang pemajuan kebudayaan itu sendiri. Bagaimana tentang pelindungannya, bagaimana tentang pengembangannya, pemanfaatannya, dan pembinaannya. Nah, oleh karena itu, dalam perspektif ini, ketika kita melihat aspek kebudayaan itu harus berdasarkan dari poin-poin tersebut. Baik, terima kasih karena ini Pak Menteri sudah rawuh. Oleh karena itu, kami persilahkan kita sambut bersama-sama. Dud, bangga.
Bapak Menteri, perlu juga kami sampaikan bahwa yang baru saja menyanyikan tarian ini adalah mereka-mereka dari anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, anak-anak difabel. Luar biasa banget. Bapak Ibu yang saya hormati, sebuah ungkapan Jawa mengatakan, wong kang ngerti budaya ora mung ngajeni, nanging urip bareng karo rasa. Orang yang memahami budaya tidak hanya menghargai, tetapi hidup bersama rasa yang dikandung. Dan pada sore hari ini kita semua merasa tersanjung karena bisa berjumpa langsung dengan pribadi yang tidak hanya memahami budaya dari atas meja kerja, tapi juga beliau langsung mendengar dari denyut nadi masyarakatnya. Dan aplaus yang untuk Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Fadlizon, SSMSC, yang sesaat lagi kita persilakan langsung untuk memberikan paparan dan kita akan berdialog dengan beliau. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota dengan seluruh jajaran, teman-teman dari SNKI, dan juga nih hadir saya dengan teman-teman dari Kementerian Kebudayaan. Ada promosi budaya direkturnya nih Pak Raden Usman, Mas Basuki, staf khusus, ya. Pak Agung ini adalah direktur LSP Kris Indonesia, dan juga kawan-kawan lain yang tadi kita sudah menyelesaikan satu acara agenda di Universitas Brawijaya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di sini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman seniman, budayawan dari Bareng, Pasar Seni Bareng. Saya kira keberadaan komunitas pasar seni dan juga lembaga-lembaga seni budaya, sanggar-sanggar ini sangat penting dalam pemajuan kebudayaan. Dan kalau kita sekali ekspresi budaya, warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage seperti Topeng Malangan yang saya juga pernah datangi beberapa waktu, dan juga ekspresi budaya lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Nah, budaya ini kan tentu membentuk identitas dan jati diri kita. Kita ingin menjadikan budaya ini sebuah kekayaan nasional, national treasure, dan kita berharap apresiasi masyarakat semakin meningkat, semakin tinggi terhadap budaya. Kalau kita lihat di berbagai negara, selalu budaya dan peradaban itu menjadi etalase di depan bagi para tamu, pengunjung-pengunjung di negara-negara tersebut. Saya kira kita juga demikian. Kita suguhi dengan tari-tarian, ada museum, ada galeri, ada karya-karya seni rupa, ada keris, ada wayang, dan juga berbagai macam seni pertunjukan yang lain. Jadi kita ingin ke depan ini juga dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan yang baru pertama kali hadir sejak 79 tahun Indonesia Merdeka. Kementerian Kebudayaan ini merupakan komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan kebudayaan kita ini fondasi dalam memupuk nasionalisme kita, identitas budaya bangsa kita dan peradaban kita. Tentu ini harus bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dengan legislatif, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota yang juga hadir di sini. Dan para stakeholder yang paling penting adalah para pelaku budaya, para pegiat budaya, para pejuang kebudayaan, para seniman.
dan para generasi muda yang akan meneruskan perjuangan kita di Kementerian Kebudayaan ini mengurusi banyak hal, dari mulai pelestarian kebudayaan dan tradisi, di dalamnya termasuk ada cagar budaya, ada museum, ada sejarah, ada penghayat kepercayaan, ada hak intelektual dari karya-karya seniman budayawan atau IP. Kemudian ada Direktorat Jenderal juga promosi, kerjasama dan diplomasi kebudayaan, yang masing-masing ini ada direkturnya. Direktur diplomasi kebudayaan Pak Raden Usman, ada direktur promosi kebudayaan, ada direktur juga kerjasama kebudayaan. Lalu ada Direktorat Jenderal yang namanya itu pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Nah, di bawahnya itu ada beberapa direktorat, termasuk Direktorat Film, Musik, Seni, Budaya Digital, ada pembinaan sumber daya manusia, sarana prasarana dan lainnya. Jadi memang kerja kebudayaan ini dari yang masa lalu sampai yang masa depan, dari yang 1,8 juta tahun fosil-fosil manusia purba, ya, sampai yang budaya populer culture, gitu ya, pop culture, ya, termasuk di dalamnya film, musik, seni pertunjukan dan lain-lain. Jadi demikian ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin kalau ada masukan-masukan, justru kita ingin mendengar bagaimana kalau terkait dengan apakah ada regulasi tertentu yang kita butuhkan. Kita juga mempunyai anggaran, tentu saja yang namanya anggaran pasti ada batasnya. Tetapi kita juga punya dana abadi kebudayaan yang namanya Dana Indonesiana, yang bisa diakses dalam berbagai macam kegiatan. Setahunnya kira-kira 300 miliar rupiah. Ya. Ini untuk festival, film, seni dan lain-lain. Ada kuratornya, ada kurasinya. Tetapi kita sekarang ini ingin dana ini bisa diakses oleh publik secara inklusif. Mungkin dukungannya tidak banyak, tapi sebagai insentif, sebagai bagian dari akselerasi kemajuan kebudayaan, saya kira akan sangat bermanfaat. Demikian saya kira dari saya. Terima kasih sekali lagi atas silaturahmi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama kita berikan aplaus. Baik, Pak Menteri boleh ya kita bertanya gitu ya, yang akan disampaikan. Karena ini menyapa juga Hari Kris Indonesia kita, dari teman-teman API, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya pada Bapak Menteri, Bapak Wali Kota yang sampun turun hadir di sini Bapak. Ini menjadi kejutan yang spesial karena Bapak Menteri dan Bapak Wali Kota sudah turun. Mohon izin Bapak, kami memperkenalkan diri, kami dari Asosiasi Pecinta Keris Indonesia Bapak, di mana kami mendapatkan kesempatan dari pemerintah Kota Malang bisa mendapatkan fasilitas tempat di sini untuk menjadi embrio pasar budaya. Cuman memang waktu itu karena adanya COVID Bapak, jadi memang lumayan menurun lah. Harapan besar kami di sini bagaimana mungkin kiat-kiatnya Bapak, mungkin nanti lebih diperhatikan lagi. Bagaimana Malang ini mempunyai pasar budaya yang besar, sama seperti halnya Sukowan. Mungkin seperti itu Bapak. Harapan kami seperti itu. Bagaimana Bapak mungkin punya arahan-arahan khusus bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih. Ditampung dulu ya Pak. Baik, dari silakan Pak. Matur nuwun. Alam budaya Nusantara. Saya Joko Reddy. Saya mewakili teman-teman pelaku seni, pelaku budaya.
mendengar paparannya Bapak Budaya tadi, rasanya ada peluang untuk seni budaya bisa lebih berkembang lagi. Satu hal, saya menyampaikan mutur rasa manajer. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum APIK, harapannya ada pasar seni semacam Sukawati maupun Drindu mungkin. Tapi harapannya teman-teman ini, pasar itu tidak hanya sebagai tempat untuk transaksional saja, sehingga untuk Kota Malang mumpung ada Bapak kita, Bapak Wahyu, sehingga ada dicanangkan sebuah pasar seni yang mempunyai spesifikasi, sehingga tempat ini selain untuk menjadi tempat transaksional mengkais rezeki, ada tempat juga menjadi tempat untuk informasi, tempat untuk berkomunikasi, tempat untuk berekspresinya para pelaku seni dan budaya. Mengingat sampai hari ini Nun Sewu, kalau kita menempati tempat ini bukan atas kebijakan pemerintah kota, ini Nun Sewu, Pak, tapi atas kebaikan dari pengampu dinas pemerintah. Jadi kita dipinjemi tempat untuk berkarya dan berkarya. Harapannya adanya hadirnya Bapak Budaya kali ini, kami diberi kesempatan, diberi tempat untuk dapat berekspresi dan berkarya. Ngaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Wah, perlu ngopi dulu ya, semangati Pak. Iya. Satu dari sana ini ada Pak Hito. Mau bertanya? Oh, oke. Ibu aja dulu ya Pak ya, Ibu gitu. Biar bapak-bapak terus Ibu gitu. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani. Yang saya tanyakan Pak Menteri, apakah ada afirmasi bidang pemberdayaan perempuan atau bidang kebudayaan khususnya perempuan bagi pelaku budaya perempuan? Kalaupun ada, kami mohon arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak. 3. Oh, ada lagi. Maaf, ini satu pertanyaan lagi Pak, karena menurut saya penting. Saya kan mewakili Sanggar Seni dan bela diri Cakro Angkat Selono. Banyak membina anak-anak Pak, bersama nyonya saya. Selamat datang Uda Fadli Zon. Kebetulan nyonya juga orang Minang Pak. Selamat datang di Bumi Arim. Kebetulan saya menyampaikan apa ya, bukan saran yang dapatkan kegiatan kita Pak. Barusan saya kemarin launching lagu Pak. Kebetulan lagu itu adalah lagu religi yang dibawakan oleh band anak-anak. Nah, ya dengan upaya sendiri saya launching ya, dan keterbatasan sanggar kita upayakan lagu itu agar bisa viral, maksud saya, dari Kota Malang ini. Karena saya lihat memang di Indonesia belum pernah ada sekarang zaman-zaman ini band anak-anak membawakan lagu religi. Rata-rata anak-anak kan membawakan lagu-lagu yang mungkin tidak sesuai umurnya. Nah, kepedulian sanggar kami salah satunya adalah memberdayakan generasi muda kita Pak. Begitu. Jadi karena generasi muda kita ini kan untuk jangkauan ke depannya masih panjang. Jadi kebetulan kemarin bulan April ini kemarin saya launching di MCC Pak, di Malang Creative Center, dan itu juga kebetulan keterbatasan kemampuan sanggar kami. Jadi kebetulan ada yang support kita. Jadi dari mantan Kapolresta Malang Kota Bapak Kombes Budi Hermanto. Oke, jadi menyampaikan aja Pak. Jadi kebetulan kemarin saya kan mengajukan itu ke Disporapar juga Pak. Tapi ditolak dengan alasan tidak memfasilitasi salah satu teknik pemain kaitannya. Ini saya buka aja. Jadi kemarin kita sempat bingung karena closing sudah dekat, tapi ternyata kita ajukan ke Disporapar tapi ada penolakan seperti itu. Padahal ini kan sebetulnya membawa nama Malang Pak. Seperti itu. Jadi kita harap juga untuk pendaftaran NIK
yang difasilitasi di dinas pendidikan itu hanya dari sanggar seni yang memang tradisional. Nah kita sanggar seni modern Pak, di tempat kita juga ada membina tari dan lain-lain, cuman kita secara global sanggar seninya modern. Jadi kemana kita harus melakukan memperinduk kesenian tersebut seperti itu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup langsung ditanggapi ini dulu atau masih ada kesempatan satu lagi? Oke, dari teman-teman dari jurnalis, silakan ke depan sini. Tolong diperkenalkan namanya dan jangan lama-lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Menteri yang kami hormati, singkat saja pertanyaan dari beberapa teman tadi yang diajukan. Pada intinya dari sudut pandangan kami jurnalis, memang layaknya Kota Malang ini sudah harus memiliki tempat pasar seni budaya yang memaksimalkan ekonomi kreatif di Kota Malang. Ini menjadi ikon Malang ya nantinya. Mudah-mudahan Pak Menteri, harapan teman-teman semua ini kami hanya menyampaikan saja. Kami dari Forum Malang Jurnalis itu menyampaikan, menyambut aspirasi teman-teman budayawan, seniman, dan para kreator seni di Kota Malang ini, agar nantinya Kota Malang memiliki tempat pasar seni yang representatif. Untuk itu berkenan kami mohon, berharap masyarakat Kota Malang seluruhnya dengan dukungan Bapak Menteri Kebudayaan di periode Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto betul-betul memberikan dan betul-betul memberikan apa istilahnya bisa terlaksana. Saya terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wali, dan Pak Direktur, kenalkan saya Idma, Tim Ahli Cagar Budaya. Izin Pak Menteri beri anggaran dong untuk pengembangan kawasan cagar budaya yang direncanakan di 3 titik lokasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Salah satunya adalah untuk pengembangan kawasan yang cagar budaya tugu, kayu tangan, sama ijen. Itu tentu butuh anggaran dan butuh kajian besar, karena kami diingatkan oleh TKJB nasional untuk garap di kawasan ijen cagar budaya. Minta anggaran pengembangan seperti Semarang, itu satu. Yang kedua, Menteri, Malang karena Malang keseniannya karena topeng Malang, minta anggaran dong seperti Banyuwangi untuk festival 1000 topeng Malang, biar ekosistem topeng Malang ini jalan. Saya kebetulan pelaku topeng Malang, prihatin sanggar-sanggar ini ya hanya begini-begini saja Pak, kostumnya jelek Pak. Topengnya kami bikin tidak begitu luar biasa, biar kalau ada festival seperti Banyuwangi ekosistemnya jalan. Terima kasih, 2 hal minta. Assalamualaikum. Wis, kalau meneh wis jatuh. Monggo. Baik, Bapak-bapak dan Bapak sekalian, saya kira memang pasti kita banyak sekali harapan-harapan, keinginan-keinginan. Mari kita berangkat dari yang ada. Nah, kalau terkait dengan pasar seni, tentu ini yang paling berkepentingan di sini, bukan berkepentingan, yang paling berkuasa di sini. Ini Pak Wali Kota ya, dan juga DPRD Kota Malang bekerja bersama-sama. Sebenarnya kalau kita punya pimpinan daerah yang peduli pada kesenian kebudayaan, itu sangat mudah. Nah, saya yakin Pak Wali Kota ini punya kepedulian
dan beliau bisa hadir di sini mendengarkan ya masyarakat seniman budayawan, karena kalau tidak ada kepedulian ya saya yakin beliau juga tidak hadir di sini ya. Mudah-mudahan Pak Wali Kota bisa merealisasikan, dan saya yakin kalau sudah ada pasar seni yang hidup ekosistemnya, masyarakat dari luar Kota Malang, wisatawan itu akan datang. Dan ini kan sudah ada modalnya dari sini, mungkin nanti diperbesar, mungkin tidak hanya di sini, mungkin ada beberapa kantong-kantong budaya, ada cultural club yang lain. Dan itu memang yang dicari juga oleh para wisatawan, selain wisata kuliner. Tapi kuliner juga jangan salah, kuliner juga produk budaya. Kuliner juga produk budaya. Kemarin kita baru kumpulkan para ahli kuliner, Pak Wilmongso, Chef Ragil, dan juga banyak organisasi-organisasi kuliner di kantor. Bagaimana kuliner kita ini juga kita majukan, karena ini bagian dari objek pemajuan kebudayaan, pangan lokal dan sebagainya. Apalagi Kota Malang ini banyak khasnya ya, ada rawon, ada bakso, ada macam-macam, ada bakwan, ya. Jadi banyak ciri-ciri khas. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jadi memang harus banyak-banyak berdialog dengan Pak Wali Kota, DPRD. Kami tentu akan mendukung juga, sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau ada kegiatan yang sifatnya festival, kegiatan yang menumbuhkan ekosistem, fasilitasi, kita akan ikut membantu melalui dana abadi kebudayaan. Ya. Dan kita juga berharap semakin banyak ke depan ini. Di sini juga hadir Ibu Kepala BPK. Ini yang di belakang ini Ibu Endah. Ibu Endah ini adalah Kepala Badan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK). Jadi bukan pengawas keuangan, Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur. Wilayahnya wilayah 11, kantornya di Mojokerto. Nanti mungkin harusnya ada beberapa cabang lagi ya untuk Jawa Timur, karena candi-candi juga banyak. Jadi di bawah Kementerian Kebudayaan juga ada museum cagar budaya, candi-candi. Di sini juga hadir nih Pak. Tadi saya lihat bareng mas saya Pak Kuku Supatnorudana, Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI). Nah itu di Malang juga ada sejumlah museum ya, cukup banyak. Kita berharap itu museum-museum ini hidup. Museum-museum ini juga mengupgrade dirinya, meningkatkan standarnya, meningkatkan koleksi, meningkatkan tata pamernya, meningkatkan edukatornya, kuratornya di dalam permuseumannya yang ada di Kota Malang. Sehingga dengan demikian ekosistem seni, ekosistem budaya kita ini semakin maju. Nah ini secara umum saya menjawab juga yang terkait tadi dengan pasar seni. Jadi pasar seni ini harus dianggap sebagai salah satu saja, tapi harus ada ya sebaiknya. Supaya dulu kan ada pasar seni Ancol di Jakarta. Sekarang orang merasakan kehilangan karena pasar seni Ancol itu sudah tidak ada lagi. Ya, mulai terkikis ya. Apalagi memang tadi mungkin di masa-masa Covid banyak yang tutup dan tidak bangkit lagi. Nah, mudah-mudahan Pak Wali Kota pasar seni Bareng ini bisa diperluas, diperbesar, dan mungkin juga ada di beberapa titik. Saya yakin ini akan menjadi semacam etalase budaya sampai di hilirnya itu adalah ekonomi kreatif, UMKM, mungkin menghidupkan juga koperasi-koperasi dan sebagainya. Soal afirmasi terhadap seniman perempuan, saya kira kita ada. Memang seniman kita itu memang banyak juga maestro-maestro dari seniman perempuan. Sebenarnya tidak perlu afirmasi lagi sebenarnya, karena
Hanya di sidang seni pertunjukan seperti tari, justru yang paling depan itu banyak seniman perempuan. Seni rupa juga tidak kalah. Ya, mungkin yang perlu afirmasi ini untuk kalangan difabel. Ya, itu afirmasi kita perlu. Tetapi kalau untuk gender, saya kok tidak melihat bahwa perlu afirmasi. Bahkan di bidang pengkerisan sekarang juga sudah ada kupu perempuan. Sudah levelnya itu kupu gitu ya, kupu perempuan. Sarjana perkerisan sudah ada berapa? Sudah ada 17 kupu perempuan. Jadi nggak kalah hebat dari laki-laki. Jadi ini juga yang saya katakan sebenarnya satu modal budaya yang cukup baik. Hal-hal lain yang saya kira pada dasarnya kita berharap yang paling penting itu menumbuhkan ekosistem kecintaan kepada budaya kita. Bagaimana orang Indonesia cinta budaya Indonesia. Jangan lebih cinta budaya asing daripada budaya kita. Ada kecenderungan budaya asing ini merangsek masuk ke kita. Bentuknya macam-macam. Ada drama, ada film, sampai ada K-pop gitu dan lain-lain. Itu soft culture. Artinya apa? Artinya budaya asing itu berhasil merasuki kita. Nah, sekarang ini bagaimana kita menumbuhkan agar orang Indonesia mencintai budaya Indonesia, agar orang Indonesia dirasuki budaya Indonesia, dan bagaimana budaya Indonesia bisa dikenal di dunia internasional, di tengah peradaban dunia, bisa masuk dan bisa berkontribusi. Jadi itu yang saya kira kita harapkan ke depan, Ibu dan Bapak hadirin sekalian. Saya jawab secara umum gitu ya, tidak satu persatu, tapi inti-intinya kira-kira demikian. Terima kasih. Luar biasa banget. Iya. Silakan. Dari Pak Wali Kota biar komitmennya kita dengar bersama. Izin Pak Menteri, Bapak sekalian, sesuai dengan tadi apa yang ditanyakan dari Bapak sekalian dan juga arahan dari Pak Menteri, dan tentunya kami dari Bapak Kamalan konsisten di awal tadi kami pada sesi UB juga menyampaikan pada Bapak Menteri bahwa salah satu misi saya adalah terkait dengan budaya. Kita tahu, mungkin Bapak sekalian tahu ya, misi saya dengan BOIS itu ya, M-nya mandiri, B-nya itu budaya. Dan itu adalah merupakan satu visi-visi saya untuk bisa mengembangkan budaya-budaya yang ada di Kota Malang. Tentunya dengan saya mengawali menjalankan amanah sebagai Wali Kota Malang, tentu saya juga ingin tahu banyak terkait dengan keinginan. Salah satunya bagaimana kita akan bisa kembangkan pasar seni yang ada di pasar Klojen ini. Apalagi ini saya kan rumah saya kan belakang sini. Saya ini asli persis di depan pasar Bareng ini, itu rumah saya. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa akan menjadi satu semangat untuk bisa mengembangkan, dan tentunya tadi saya larang Pak Menteri, kita akan tempatkan juga dengan kantor budaya yang ada di Kota Malang. Kita akan lihat nanti di kantor budaya ini adalah fokus kemana, fokus ke sini, dan karena kita tahu budaya-budaya kita juga sangat banyak. Itu siap ya Pak Menteri, Pak Bapak sekalian, juga ada Wakil Ketua DPRD yang pasti juga akan mendukung kami, juga ada anggota DPRD juga yang asli Klojen yang juga akan mendukung kami. Saya kira itu Pak Menteri, menurut. Makasih Pak. Generasi muda. Oh. Ya, nanti saya cek kembali ya tiga proposal tersebut ya. Nanti memang tentu kenapa kita sudah menyampaikan itu punya alasan. Tapi yang jelas nanti dengan keinginan itu kan memang betul. Jadi yang modern itu juga kita fasilitasi. Iya, ya, betul. Sip. Iki lho, Arema iki simpatisan sangat ya Pak. Matur nuwun Pak. Terima kasih sedulur semuanya. Kita memiliki sebuah tujuan
untuk membangun sebuah jembatan yang kokoh antara para pemangku kebijakan dan para pelaku budaya, agar suara-suara yang lahir dari tanah, dari panggung, dari kanvas, dan dari manuskrip dapat diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai luhur warisan bangsa. Alhamdulillah bahwa Bapak Menteri Kersorawo di sini, dan perkenankanlah Pak, mohon izin sebentar, ada satu cendera mata yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Berupa Pak, pada kesempatan saat ini. Monggo Mas Hendi, silakan. Silakan. Sebuah karya karikatur ya. Pak Menteri, mohon izin barangkali ada satu kata quote untuk kita-kita quote hari ini yang mau disampaikan. Monggo. Ya, untuk seniman budayawan Kota Malang ya, mari kita jadikan budaya kita ini bukan sekedar artefak masa lalu, tapi sebagai kekuatan, the power of culture. Jadi kekuatan budaya, inilah yang saya kira harus kita ingat-ingat, bahwa budaya itu menjadi pengikat pemersatu. Oleh karena itu mungkin dalam bahasa yang lebih anak muda saya disebut sebagai the power of culture. Baik, kalau biasanya kita akan memeluk tamu kita, tapi hari ini kita peluk beliau dengan doa. Semoga selalu sehat Pak Fadlizon, Pak Wali juga dan seluruh jajarannya, agar budaya yang kita harapkan berkembang terus menjadi, bukan hanya menjadi kenangan masa lalu, tapi akan menjadi tonggak kebangkitan Indonesia sampai kapanpun juga. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, perkenankan untuk sebentar lagi kami akan mengajak foto bersama. Kami undang Pak Gito dari Ben Berkyun. Tampaknya enak di situ ya Pak ya, biar langsung ya. Siap. Semuanya berdiri ya Pak ya, atau seperti apa Pak? Berdiri semuanya, berdiri semuanya. Jargon Kota Malang apa itu? Kota Malang boys berkelas. Boys rekan kelas yo. Boys berkelas. Ini foto dulu, foto dulu, ini foto dulu. Salam budaya. Sebentar, saya akan tandu. Kota Malang, kita jawab semuanya. Oke. Izin Pak. Tampaknya apa? Ya.
Nusantara. Oke, Bapak berkenan barangkali sekedar untuk melihat-lihat yang ada di sini sebelum mundur, Pak. Terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah untuk kehadiran beliau-beliau. Dengan demikian maka berakhir sudah dialog kita untuk acara temu dan kenal dengan Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Fadlizon, SSFSC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram kata raja di sana. Mengapa padaku rawan kini, bukit-bukit pun telanjang berdiri, bersemi kembali, burung-burung pun malu bernyanyi. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa.